A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu. Sehat? Masya Allah, Bu. Itu suami udah dimasakin belum di rumah? Cucian udah dikerjain belum? Jemuran udah diangkat belum? Belum. Jujur amat. Masya Allah. Baik, kami juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya David Halik bisa menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa kita akan membahas tema-tema yang dekat dengan keseharian. Bu, Bu, melakukan kebaikan itu gampang apa susah? Susah. Susah, ya. Apalagi kalau hatinya lagi iya. Jujur banget ini Bu. Ini ibu-ibu dari jamaah mana sih Bu? Anur Gunung Putri Bogor. Pantes muka orang Bogor semua ini, ya ampun. Baik, bicara mengenai kebaikan, ini adalah satu perintah ya di dalam Al-Quran, di mana Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan seorang manusia itu harus menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pada saat kita menjadi seorang muslim, ibadah itu tidak hanya yang sifatnya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Menolong saudara kita, berlaku jujur, berlaku adil. Itu adalah bentuk-bentuk dari amal kebaikan yang dianjur atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang udah niat berbuat baik, tapi kadang-kala niat doang ngerjainnya, nanti aja deh, besok aja deh. Ada apa ada kayak begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, kita akan bahas tema tentang istiqomah dalam kebaikan. Dan seperti biasa sudah ada guru kita yang akan membahas tema kita di kesempatan kali ini. Guru kita ini istimewa Ibu. Beliau ini adalah salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Amin. Ya Allah, kalau ngelihat beliau Bu, wajah itu hati tenang banget ya Bu ya. Kalau ngelihat itu berasa dompet saya tebel aja gitu Bu ya. Walillahilham. Masya Allah. Ustaz David nih bisa aja dari tadi. Ibu-ibu katanya ini umurnya 20. Bener. 20 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Masya Allah. Maaf ya Bu, saya kalau sama Ustadz Erik suka bercanda begini nih. Maaf ya Kiai ya. Biar seger, iya, biar nggak ngantuk. Bener, apalagi kalau udah makan kan. Waduh udah makan siang ya kan, nonton acara dakwah sambil nyender. Wah, tau-tau bangun udah asar. Baik, Masya Allah. Di samping Ustadz Erik Yusuf hadir guru kita Ustadz Nazirul Lubab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erik. Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Ibu-ibu juga. Amin. Di rumah. Amin, alhamdulillah. Kalau Bang Erik yang di sebelah ini namanya Bang David. Oh iya. David. Kiai Nazirul Lubab. Kalau bicara kebaikan kan pasti di dalam ajaran agama manapun pasti memerintahkan untuk berlaku baik. Betul. Tapi Islam ada yang membedakan dalam melakukan kebaikan. Ya, apa sih yang membedakan kebaikan yang dilakukan oleh umat Muslim dan juga poin-poin penting yang harus dilakukan sebagai seorang Muslimin pada saat melakukan kebaikan. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Nah, bicara kebaikan, saya akan mengajak ibu-ibu dan juga jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah fiti di mana kita diingatkan bahwa yang namanya berlaku kebaikan itu gak harus sesuatu yang sulit. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan memindahkan paku atau duri aja dari jalan juga termasuk kebaikan, ya, termasuk amal soleh, termasuk sedekah. Nah, ini ada bentuk kebaikan yang menginspirasi banyak orang dan sedang viral. Kita saksikan tayangan berikut ini. Muhammad Cecep Abdullah, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sempat viral di sosial media.
Konten yang dibagikan Cecep membuat netizen menuai pujian. Lantaran aksi Cecep sedang membersihkan toilet di berbagai masjid yang sedang kotor. Mulianya, Cecep melakukan aksinya tanpa minta upah sepeser pun dari pihak musola maupun masjid. Ia mengerjakannya dengan keikhlasan tanpa ada pamrih. Dengan keterbatasannya, banyak cobaan yang dialami Cecep. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat patah semangat Cecep untuk tetap membersihkan rumah suci Allah. Dengan jumlah like ribuan hingga jutaan yang menonton, Cecep tak menyangka bahwa banyak sekali orang baik yang ingin membantunya. Hal inilah yang membuat banyak netizen yang menjadikannya sebagai motivasi. Muhammad Cecep Abdullah, seorang pemuda Sukabumi yang dari mudanya hidupnya tidak jauh dari masjid, ya, dekat dengan masjid. Bahkan memang sering merapikan masjid, ya, bisa dikatakan mungkin pernah jadi marbot masjid kali. Terus setelah usia tertentu beliau bertemu dengan orang baik dan akhirnya beliau menjadi pengusaha di Sukabumi, yaitu pengusaha cilok kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, ya. Terus setelah itu beliau kembali melakukan kebaikan tersebut, ya, walaupun sudah menikah, sudah menjadi usahawan, ya. Beliau tetap istiqomah melakukan kebaikan, merapikan satu masjid ke masjid yang lain, terutama bagian toiletnya. Herannya kita kaum muslim kan tahu ya Bu ya, yang namanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Masa buka kamar mandi, kamar mandinya bau? Bau pesing, bau? Bau berarti makannya jengkol ini. Bau pesing, bau jengkol, jorok, kotor, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, melihat tayangan ini, saya mau coba tanya dengan guru-guru kita, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Cecep Abdullah ini. Silakan kesempatan pertama kepada Ustadz Erik. Fadol Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, ada dua hal. Pertama adalah ada 7 golongan yang akan dinaungi nanti di yaumil akhir. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya yang memakmurkan masjid. Artinya yang selalu memperhatikan dan peduli terhadap masjid. Ini salah satunya insya Allah, amin ya. Amin. Nah, yang kedua tadi Ustadz David juga sudah sampaikan bahwa an-nazofatu minal iman. Ya, jadi yang namanya kebersihan itu bagian dari iman. Kalau hadisnya at-tahru ya, jadi toharu yang kemudian satrul iman. Jadi bersuci atau kesucian itulah itu sebetulnya ya, setengah dari iman itu. Nah kalau kita lihat memang agama kita ini alhamdulillah spirit kebersihannya itulah yang membuat apa? Yang membuat orang-orang di kala saat bahwa Quraisy zaman dulu itu tidak biasa bahkan membersihkan halamannya. Ya. Tidak biasa membersihkan ya apalagi air susah di sana ya, membersihkan diri dan lain-lain. Tetapi ketika Islam ini kemudian diperkenalkan betapa spirit bersih secara jasadiahnya saja sudah itu apa namanya orang tuh langsung melihat bahwa ini lifestyle yang betul-betul sehat ya lifestyle ya gaya hidup yang kemudian betul gaya hidup yang kemudian memperlihatkan bahwa Islam ini benar-benar agama yang membawa nilai-nilai kebersihan. Itu baru jasadiah. Belum kemudian dikenalkan bagaimana yang namanya tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwanya. Nah, jadi kalau kita lihat masjid sebagai tempat kita ini tazkiyatun nafs membersihkan jiwa, masa kemudian di permasalahan kamar mandi, toilet dan lain-lainnya atau di masjid di dalamnya tadi ya sampai kita lihat masa kotor. Nah, karenanya yang dibersihkan kan bukan hanya jiwa tetapi juga jasad kita ini. Nah, karenanya pentinglah ya bagaimana tadi yang dilakukan oleh tadi pemuda ya Pak Cecep ini ya untuk supaya menjadi ibroh pelajaran bahkan inspirasi buat kita semua untuk menjaga agar supaya masjid-masjid kita, musola-musola kita, langgar-langgar kita, bahkan rumah-rumah kita, jalanan semuanya harus kemudian terlihat rapi, terlihat bersih. Bahkan ini sekarang di musim haji ini seringkali kita miris.
ketika setelah berhaji orang-orang meninggalkan sampah yang banyak. Wah, naudzubillah min dzalik, ya kan? Seharusnya kita itu sudah mulai terbiasa dengan apa? Dengan seluruh kotoran, semua sampah, semua dibersihkan, dan itu memang tanggung jawab dari kita semuanya. Dan itu menjadi pahala dan ibadah kita semua. Insya Allah. Baik. Begitu, kira-kira. Baik, terima kasih banyak Ustaz Erik. Emang kebanyakan ya Bu ya? Bu? Bu? Merem lagi. Bu, kalau pulang pengajian di masjid, kalau misalnya dapat makan siang, dapat snack, itu dibawa pulang ya. Bukan makanan dibawa pulang, kotak ditinggalin, semuanya ya. Kotaknya, sampahnya dimasukin ke tong sampah ya. Masukin ke tas aja buat bekal. Makanannya doang yang dibawa ya. Yang dibersihin makanannya doang. Sampahnya ditinggalin. Masya Allah. Jadi ini pelajaran buat kita. Tapi balik lagi, tema kita adalah istiqomah dalam kebaikan. Tadi kita diajarkan oleh Cecep bahwa beliau dari usia muda 14 tahun, bahkan sampai sekarang sudah menikah, masih tetap istiqomah gitu Ustadz. Ya, betul. Untuk membersihkan masjid walaupun sudah jadi pengusaha. Malah banyak orang berbondong-bondong bantu. Silakan Ustadz Nasirul Lubab, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Ustadz Erik, Bang David, ibu-ibu dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Semuanya tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah. Dari tayangan yang kita saksikan bersama tadi, pelajaran yang sangat penting yang kita ambil adalah bahwa amal ibadah, amal baik itu tidak harus menunggu-nunggu dengan sesuatu yang besar. Bahwa amal ibadah itu bisa kita lakukan dengan hal yang terkecil. Apa yang ada di depan mata kita. Selagi itu bermanfaat, bisa bernilai ibadah di sisi Allah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh tadi, saudara kita, yaitu saudara Cecep. Dan nilai manusia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nilainya adalah manfaatnya. Bukan apa yang dia miliki sekarang, bukan kemewahan, kemegahan, kedudukan, bukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain, yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat dalam konsep keimanan, iman itu akan terbukti kuat, ya. Iman itu derajatnya akan terbukti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang itu selalu memperhatikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, jumlah cabang iman itu lebih dari 70 cabang keimanan. Wa a'laha, yang paling tinggi itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Tapi yang paling rendah, yang paling ringan dari bukti orang itu beriman, dari bukti orang itu melakukan cabang keimanan, yaitu wa adnaha imatatul adza anit thariq. Jika orang itu selalu menghilangkan hal-hal yang mengganggu manusia di tengah jalan. Nah ini kita lihat apalagi di masjid. Masya Allah. Di jalan aja pahalanya udah besar. Menjadi bukti keimanan kita kepada Allah. Apalagi kalau kita melakukan, menghilangkan keburukan, menghilangkan hal yang kotor itu di masjid tempat ibadah setiap hari orang sholat. Maka ibadah itu pasti akan lebih besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga kita lihat dalam Al-Quran. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sosok yang sampai menadharkan anaknya untuk menjadi pembersih masjid, penjaga masjid. Kita lihat di surat Ali Imran. Keluarga Imran. Beliau itu punya istri namanya Hannah bin Fakus. Ya. Beliau, Hannah bin Fakus itu seorang perempuan tua yang belum hamil-hamil. Kalau kita lihat dalam tafsir, beliau itu awalnya melihat burung-burung yang sedang
makan dan memberikan makan anaknya. Burung dari ibu burung itu memberikan makan anaknya. Akhirnya dia berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirlah sesosok yang terkenal yaitu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihis salam. Beliau bernazar sebelum lahir, sebelum melahirkan Maryam, bahwa anaknya nanti akan diniatkan untuk menjadi penjaga masjid, pembersih masjid, malah yang lahir perempuan. Tapi dengan niat yang baik, nazar yang baik, Allah berikan keistimewaan kepada Maryam. Maryam dijadikan perempuan yang istimewa, tidak pernah mengeluarkan darah haid seumur hidup. Masya Allah. Sampai akhirnya bisa menjaga masjid dan anaknya. Anak dari Maryam menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Bahkan ini terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperhatikan masjid, kebersihan masjid akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Rasulullah dulu punya sahabat perempuan. Sahabat itu kesehariannya suka membersihkan masjid. Nyapu, ngepel ya. Kalau masjid zaman Rasulullah nggak ada lantai, dibersihkan, dirawat. Sampai akhirnya pada suatu saat Rasulullah datang ingin menengok perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, di mana perempuan yang biasanya membersihkan masjid ini? Para sahabat menjawab, matat ya Rasulullah, beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah wafat. Rasulullah kemudian menjawab, wahai sahabat, kenapa engkau tidak memberitahuku kalau perempuan itu sudah meninggal? Padahal kebiasaannya itu membersihkan masjid setiap hari. Duluni ala qabriha. Langsung Rasulullah minta pada para sahabat supaya ditunjukkan di mana kuburannya. Fadalluhu fasalla alaiha. Kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan oleh sahabat di mana kuburannya dan Rasulullah mensolati wanita tersebut. Masya Allah di atas kuburannya. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Orang yang memperhatikan, peduli terhadap kebersihan masjid, ya, mensucikan masjid, maka akan mendapatkan nilai kedudukan yang tinggi, mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperhatikan masjid-masjid kita dan musola-musola kita supaya beribadah lebih nyaman di dalamnya dan lebih khusyuk dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Bu, biasain jaga kebersihan. Punya anak kita didik jaga kebersihan. Latih dari yang kecil kata Ustadz tadi, Ustadz Nasirul Lubab. Biasain kecil, misalnya sedekah itu sehari minimum berapa Bu? Pelit banget. Giliran paling dikit berapa? 2.000 langsung. 2.000 nggak apa-apa deh, 2.000 ya. Setiap hari 2.000. Istiqomah, besok lagi ada duit nggak ada duit tetap 2.000. Wah, bener-bener. Ada duit nggak ada duit tetap 2.000, bener ya. Allahu Akbar, bakhil. Ya salam. Berbuat kebaikan walaupun sedikit, tapi kita konsisten insya Allah akan membuahkan kebaikan yang banyak dan bahkan menginspirasi yang lain. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas kajian tafsirnya bersama dengan guru kita. Dan nanti kita juga akan melihat makna dari ayat yang kita kaji melalui tadabbur Al-Quran. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Istiqomah itu penting karena di dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada berbagai cobaan dan godaan. Tanpa istiqomah, kita bisa mudah terpengaruh dan tergelincir dari jalan kebaikan. Istiqomah bukan berarti tidak pernah salah, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan terus berusaha memperbaiki diri. Sebagai contoh, jika kita telah memulai kebiasaan baik seperti sholat tepat waktu atau membantu sesama, kita harus menjaga kebiasaan tersebut meskipun kadang terasa sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan, yaitu surah Fussilat ayat 30 yang berbunyi ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu a'la taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakan mereka dengan jannah yang dijanjikan Allah kepadamu. Itu tadi adalah terjemahan bebasnya. Dan untuk memaknai dari surah Fussilat ayat 30 ini, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Silakan Ustadz, fadhal. Baik, syukran Ustaz David. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya coba jelaskan dalam waktu yang singkat ya, tadi sudah dibacakan. Innalladzina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya ya, ada orang-orang yang menyebutkan bahwa Tuhannya adalah Allah, Rabbunallah. Ya. Ini sama ya dengan surat Al-Ahqaf ayat 13-14 itu ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Ini bedanya di sana. Kalau ini yang tatanazzalul alaihimul malaikatu, kemudian apa? Alla takhafu wala tahzanu, sama kan ya. Kemudian wa absiru. Ini dari kata apa? Berikan berita gembira, busra ya kepada orang-orang. Tapi saya ingin jelaskan ini dulu. Innalladzina qalu rabbunallah. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang menyebutkan bahwa Tuhannya Allah. Nah, semoga kita semua insyaallah ya, Rabbunallah. Kemudian tsumastaqamu, dan istiqomah di dalamnya. Ini yang penting kalau kita lihat, ini juga salah satunya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dan tafsir-tafsir yang lain begini. Ketika kita menyebutkan bahwa Tuhan kami, Tuhan kita adalah Allah, Rabbunallah. Kita harus memahami bahwa di sini disebutkan konsep Rabb. Ya. Kita tidak akan membahas secara mendalam konsep rububiyah ya, tauhidnya, tetapi Rabb itu kalau kita pahami secara singkat begini. Allah yang maha merawat, Allah yang maha mengatur dengan Rahman dan Rahimnya ya, menjadikan kita semuanya ini bisa menjalani kehidupan seperti ini. Coba lihat. Betapa ibu-ibu yang cantik-cantik ini semuanya tidak merasakan bahwa ibu dari tadi itu matanya berkedip-kedip terus, betul nggak? Allah lah yang merawat itu. Karena kalau ibu tidak berkedip, nanti ibu matanya akan pedih, ya nggak? Pedih. Bagaimana ibu memerintahkan bahkan di dalam jasad ibu bahwa, hei darah itu bawalah oksigen naik ke otak, ke kepala kita. Apa ibu memerintahkan itu? Enggak. Enggak. Allah lah yang merawat itu. Ya, siang ini, pagi ini, matahari bersinar dengan betapa hangat. Allah lah yang merawat itu, yang menjaga jarak matahari. Seandainya Allah biarkan 1000 mil lebih dekat kepada kita, kita akan mati terbakar kalau matahari itu tidak dijaga jaraknya. Kalau Allah biarkan matahari itu 1000 mil lebih jauh dari kita, kita akan mati kedinginan. Betul nggak? Allah dengan Rahman dan Rahimnya merawat. Betapa menjaga. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la takhudhuhu sinatu wala naum. Ya kan? Jadi Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur, menjaga terus bahkan jarak matahari agar supaya itu makhluk-makhluk yang Allah kasihi, yang Allah ciptakan di bumi ini tidak terbakar atau tidak mati kedinginan. Betul nggak? Allah menjaga darah yang mengalir, yang terus membawa oksigen
agar supaya kita degup jantung tetap dijaga, agar supaya tetap bisa kemudian kita hidup seperti ini. Karena Allah, bismika Allahumma apa? Kalau kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya. wa amut. Itu salah satunya yang kita pahami bahwa kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang seperti itu. Betul nggak? Ini ibu-ibu nih, ampunan semua bisa ke sini, bisa berjalan. Bisa kemudian tadi bangun tidur, bisa menikmati makanan, minuman. Bisa bersyukur terhadap air ketika kita mandi. Ya kan? Kan bersyukur itu tidak perlu dengan hal-hal yang besar. Betul nggak? Betul. Masa bersyukur harus dikasih mobil dulu baru bisa bersyukur. Iya. Masa kita bersyukur harus dikasih rumah dulu baru bisa bersyukur. Iya. Enggak, tetapi dengan hal-hal yang tadi, ya Allah, ya Rabb, kita diberi rizki untuk kemudian bertemu dengan Ustadz David di sini, kita diberi rizki silaturahim di sini. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda innalladzina qalu rabbunallah. Ya. Bahwa kita orang-orang yang menyebutkan bahwa apa? Bahwa Tuhan kita adalah siapa? Rabb, Allah yang seperti itu, yang merawat, ya, yang terus tidak mengantuk dan tidak tidur untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada kita makhluknya. Betul nggak? Betul. Nah, ini singkat ya. Kalau udah dipanjangin ini bisa 10 episode juga nggak selesai nih. Hal yang kemudian mengingatkan kita bahwa ya Allah, lisan kita, mata kita, pendengaran kita, ya kan? Ilmu kita, harta kita, semua yang Allah berikan ini semuanya. Ketika kita merasakan bahwa ini memang betul dari Allah, artinya masuk ke dalam tadi pemahaman apa? Innalladzina qalu rabbunallah. Bahwa ini semua dari Allah. Tsumastaqamu. Istiqomah gak kita? Nah ini masalahnya. Istiqomah gak kita dalam meyakini itu? Istiqomah gak kita dalam memahami itu? Istiqomah gak dalam menjalankan itu? Banyak orang yang kemudian tidak istiqomah. Mulai tidak yakin terhadap ya Allah, kenapa aku diberikan ini? Kenapa aku diuji dengan seperti ini? Kenapa? Itu berarti apakah dia ragu? Muncul yang namanya apa? Ketidakistiqomahan. Kita bahas istiqomah. Istiqomah. Kalau kita pahami itu istiqomah itu i'tidal, tegak lurus. Apa yang tegak lurus? Tegak lurus keyakinannya kepada Allah. Dia tidak bergeser ke kiri, tidak bergeser ke kanan, tidak miring, tidak bergerak-gerak. Tegak lurus, istiqomah. Karenanya kekuatan istiqomah kata Rasulullah SAW, sebagaimana air yang menetes bisa melubangi batu. Karena apa? Karena terus yakin. Ketika tiba-tiba ibu-ibu, bukan yang di sini, entah di mana, yang di sini enggak. Ketika ibu-ibu tiba-tiba ada kesulitan, harga naik dan lain-lain. Terus kemudian berpikir bahwa datang ke pasar ini berapa, oh rawitnya naik. Wah kok jadi mahal, ya sudah beli aja sekian. Tapi kemudian ini bonusnya ya langsung diambil. Atau ada yang, kan begitu. Ada yang tiba-tiba mau mencuri gitu. Tandanya apa? Tandanya dia sudah tidak yakin lagi bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Betul nggak? Betul. Artinya apakah dia istiqomah dalam keyakinannya? Enggak. Tidak. Makanya apakah dia kembali lagi innalladzina qalu rabbunallah. Ya kan? Nah, kalau dia menyatakan bahwa Tuhan saya Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki dan dia istiqomah di dalamnya, ketika tiba-tiba ada kekhawatiran, ketakutan terhadap rezeki, terhadap segala sesuatu dalam kehidupan, bagaimana? Kalau dia yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus dia istiqomah bertakwa kepada Allah, karena masalah sesulit apapun Allah akan beri jalan keluarnya, dan wa yarzuqhu, dan masalah rizki itu yang kamu sering khawatir, yang kamu sering takut dan lain-lain, Allah akan kasih dari arah yang tidak kamu ketahui. Kan begitu, tidak kamu sangka-sangka. Jadi kalau kita seyakin itu, fala khaufun alaihim, kalian tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan. Walahum yahzanun, dan kalian tidak akan sedih terhadap itu semuanya. Karena apa? Karena kita yakin sekali
Allah akan memberikan yang terbaik karena kita yakin apa? Fa idza azamta fatawakal Allah. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kalau dengan seperti itu kata Allah apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka ini golongan-golongan surga. Karena mereka ini tidak bisa digoyang keyakinannya. Tidak bisa kemudian yang namanya krismon, yang namanya pandemi, yang namanya kesulitan apapun tidak akan merubah yang namanya keyakinannya kepada Allah. Dia terus dalam ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Insya Allah. Ya. Masya Allah, jadi orang-orang yang istiqomah, yang yakin dengan Allah itu, bahkan di dalam ayat ini tadi kata Ustadz ya, lanjutannya tadi Ustadz ya, bahwa ada malaikat akan turun dan mengatakan ya, Betul. kamu gak usah takut dan gak usah Bersedih. tahzanu, jangan sedih kalau udah yakin sama Allah, biar Allah yang Wa absyiru dan diberikan berita gembira bahwa apa? Bahwa mereka akan mendapatkan jannah sesuai apa yang dijanjikan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ibu, ada yang mau nanya? Mana angkat tangannya? Oke, silakan Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Titin dari Majelis Taklim An-Nur Gunung Putri. Ya. Saya akan bertanya Pak Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapi lingkungan yang tidak mendukung saat kita sedang berniat untuk istiqomah? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, ya silakan Ustadz dijawab sama Bu Titin. Begini ya, inilah ujian keistiqomahan. Ya, jadi bukan hanya permasalahan diri sendiri yang kemudian ada allazi yuwaswisu fis sudurin nas kan gitu ya, ya kan? Jadi kita nih kadang-kadang was-was kan gitu ya. Kadang-kadang kita itu ragu, kadang-kadang tadi itu kita. Nah, tetapi ada juga pengaruh faktor eksternal. Yang kemudian kalau kita mau melakukan ini, tiba-tiba kawan-kawan kita tuh justru ngajak kita ke yang lain gitu ya. Iya kan? Atau misalnya di satu lingkungan yang kita pengennya nggak mau gibah, datang-datang dibuka dengan, jeng-jeng tahu nggak? Itu tetangga sebelah, wah itu kita tadinya udah mau lurus-lurus gak mau tuh. Tiba-tiba masuk ke lingkungan yang senangnya gosip, gibah kan gitu. Ada lagi Ya. begitu masuk ke lingkungan yang gosip gibah, dia bisa nahan mulutnya. Alhamdulillah, begitu orang yang diomongin lewat, dia gini. Nah mulutnya ditahan ya, tapi isyarat-isyarat itu. Nah hal-hal yang seperti ini ibu-ibu tentu kita mesti apa? Pertama kita mesti pilih-pilih ya. Kan pertama itu menguatkan hati tadi berazam. Setelah berazam kita menguatkan hati kemudian kita harus apa? Harus kemudian juga pilih-pilih untuk bersama-sama berjamaah untuk melakukan kebaikan. Ya karena kalau tidak berjamaah kadang-kadang ya tadi malasnya keluar ya kan. Kemudian teman-teman yang kemudian kita tidak pilih jadi kita terjerumus gitu. Kita harus pilih-pilih. Nah setelah kita pilih-pilih, setelah kita menguatkan hati apalagi? Itu yang kita harus lakukan. Sekarang kan ada ibadah yang kita ibadah mahdoh yang kita bisa lakukan sendiri, ada yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sekarang gini, aduh Ustadz saya ini sulit untuk tahajud. Soalnya lingkungan mengganggu, lingkungan apa yang mengganggu? Kalau kita mau tahajud ya enggak? Jadi insya Allah ada yang kalau kita sendiri kita bisa lakukan itu dulu. Nah, tapi kalau kita kemudian harus bersama-sama ya kita harus masuk ke dalam ini nih Majelis An-Nur inilah. Ya Majelis Taklim An-Nur ini kan gerbong kebaikan yang kita bisa bersama-sama terus melakukan kebaikan. Nah kurang lebih seperti itu. Insya Allah. Insya Allah, terima kasih Ustadz. Bu, saya mau pantun boleh? Cakep. Oh belum. Belum. Nenangin batin kecil acap. Cakep. Emang cuman Bu Titin yang paling mantap. Ini nih pengen hadiah nih. Kebanyakan gaul sama Ustadz Munawir ngaji. Iya tadi. Masya Allah. Makasih Bu Titin pertanyaannya. Kiai terima kasih banyak ilmunya. Jadi istiqomah itu
Caranya adalah tadi pilih-pilih lingkungan ya. Kalau lingkungannya kayak ngebawa tadi kata Ustadz ya, ngebawa kita ke tempat yang kayak gitu, ya udah kurang-kurangin ya. Kalau ada yang ngegosip nggak usah ikutan ngegosip, karena yang namanya tindakan sama juga dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu menular. Nah, perbuatan buruk juga kalau kita bergaul terus lama-lama kita juga ikut ke bawah kalau kita nggak kuat imannya. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan tadabbur Al-Quran dengan guru kita, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, akan turun para malaikat kepada mereka. Seraya malaikat itu berkata, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayat yang kita baca tadi adalah ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang sangat istimewa. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ayat ini dari surat Fussilat ayat ke-30. Kalau kita kupas, surat Fussilat ini secara kata, kalimat, artinya adalah yang dijelaskan. Surat ini bersifat surat Makkiyah, yang kajian utamanya, tema-temanya adalah untuk memperteguh akidah, memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dari surat ini, jumlah ayatnya adalah 54 ayat, dan yang kita baca tadi adalah ayat ke-30. Bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, orang-orang yang beriman. Ciri-cirinya salah satunya adalah mereka itu senantiasa beristiqomah. Kita sering mendengar kata istiqomah, betul apa betul? Tapi tidak sedikit di antara kita yang memahami makna istiqomah itu dengan salah kaprah. Ada yang berpaham, oh istiqomah itu yang penting kita beramal baik, tidak ada peningkatan, yang penting terus menerus. Kayak tadi ya, kita disuruh milih, kamu punya uang 100.000, 50.000, merah, biru, hijau. Ada yang abu-abu, ya 2.000. Tapi karena dia istiqomahnya, sodakohnya yang abu-abu, yang 2.000, sodakohnya 2.000 terus. Na'udzubillah.
Padahal ada 100 Padahal ada 100, ribu. ada 50, Ribu. karena dia istiqomahnya salah paham. Ya. Jadi yang sedekahkan cuman 2.000. Begitu juga. Oh, yang penting saya tiap hari baca Quran. Bacanya Yasin terus, nggak naik-naik. Betul lah, betul. Betul. Kalau orang memahami makna konsep istiqomah yang benar, tidak akan seperti itu. Ya, kita ambil salah satu penjelasan makna istiqomah yang dijelaskan oleh ulama kita. Salah satunya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan, istiqomah itu ketika seseorang dia memiliki niat yang kuat, pendirian yang kuat, kekokohan dan keteguhan hati, serta dia tekun, terus-menerus, selalu berikhtiar, berusaha yang terbaik demi mencapai cita-cita yang dan harapan yang dia inginkan. Masya Allah. Itulah istiqomah. Berarti ada peningkatan. Hari ini bacanya 1 ayat Al-Quran. Besok harus dia sudah niat. Saya besok lebih baik. Bacanya harus lebih dari 1 ayat. Hari ini sodakohnya 2.000 perak. Besok harus ada peningkatan. Saya ada rezeki. Saya tambah lagi. Jadi 100.000. Tambah lagi bernilai ketaatan. Pahala di sisi Allah Subhanahu. Itulah namanya istiqomah. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri-ciri orang yang imannya kuat itu dibuktikan dengan istiqomah. Kalau orang itu sudah istiqomah, selalu berusaha meningkatkan kualitas amalnya, meningkatkan kualitas ibadahnya, mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat dari yang terkecil maupun yang terbesar, maka Allah akan berikan manfaat keberuntungan yang akan dia rasakan dalam setiap hidupnya sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Alhamdulillah. Apa manfaatnya? Dalam ayat ini Allah jelaskan yang pertama dan yang paling utama, yang paling mendasar, yang sebagai motivasi kita supaya terus untuk berjuang beramal baik. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengirimkan malaikat, menurunkan malaikat untuk kita semua yang senantiasa sudah istiqomah dalam ketaatan. Masya Allah. Ibu dikirimi temannya hadiah yang ibu suka. Senang apa suka? Senang apa senang? Senang. Ini yang mengirimkan hadiah kita Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan yang dikirimkan lebih baik dari segalanya, yaitu malaikat. Allah akan turunkan malaikat untuk kita. Tujuannya apa? Menghibur kita. Memotivasi agar kita teguh hati, agar kita tidak goyah. Agar kita tetap dalam pendirian. Tetap dalam niat yang baik yang sudah kita niatkan. Mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan para malaikat itu? Allah takhafu, yang pertama. Jangan khawatir. Maksudnya apa? Orang yang imannya kuat. Dia sudah istiqomah. Dia akan dikirimkan malaikat untuk penghibur hidupnya. Dan malaikat itu akan memberikan bisikan-bisikan positif. Yang menjadikan dirinya memiliki aura. Sifat-sifat yang positif. Sifat-sifat yang mahmudah. Akhlak-akhlak yang mahmudah. Yaitu apa? Allah takhafu asyaja'ah artinya. Yaitu keberanian. Maksudnya apa keberanian di sini? Berani beramal baik. Berani berbuat kebaikan. Tidak malu-malu. Mohon maaf. Kalau orang sekarang kadang-kadang mau berbuat baik malu. Betul apa betul? Ibu-ibu mau bersihin masjid, toilet masjid. Malu enggak? Ada yang malu. Ya? Gengsi. Ustaz. Gengsi. Padahal malu yang benar itu adalah ketika berbuat maksiat kepada Allah. Baru mau gosipin tetangganya, malu saya gosipin. Itu baru benar. Ya, saya mau sedekah sedikit, malu sedekah saya harus banyak. Ya, malu kepada Allah. Nah, makanya al-haya'u nizamul iman. Orang yang memiliki rasa malu itu imannya teratur. Menunjukkan kalau imannya apa?
teratur. Maksudnya di sini malu kalau dia berbuat buruk. Kalau beramal baik, fastabiqul khairat. Kalau beramal baik harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Pesan Allah dalam Al-Quran, kita berlomba-lomba bersegera. Kita punya niat amal baik, jangan ditunda-tunda. Kalau punya niat amal baik, jangan nanti-nanti, keburu mati. Jangan kapan-kapan, keburu dipakein kain kafan. Tuh. Nah, jadi harus Bapak bersegera. Jadi di sini ciri-ciri orang yang memiliki keimanan dan istiqomah, dia syaja'ah, berani berbuat baik. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan bersedih. Maksudnya apa? Al-itmi'nan. Orang-orang yang beriman itu istiqomah, dia hidupnya tenang. Hidupnya damai. Merasakan ketenangan. Kenapa merasakan ketenangan? Karena hatinya dan pikirannya selalu dipenuhi ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa selalu ingat Allah akan menjadikan hati kita lebih tenang, lebih damai. Makanya orang yang imannya kuat, senantiasa istiqomah dalam ketaatan, teguh dalam pendirian, teguh dalam niatnya, dia tidak mudah depresi. Tidak mudah putus asa, apalagi bunuh diri. Na'udzubillah. Tetap semangat. Selalu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa absyiru bil jannah. Diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Maksudnya apa? Orang yang beriman, iman kepada Allah kuat, hidupnya sudah istiqomah dalam ketaatan, ya, dia akan memiliki sifat tafaul. Tafaul itu artinya optimis, percaya diri akan takdir baik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan oleh Rasulullah, "Inni ala dzanni abdi bi." Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku dia berprasangka baik kepadaku, Allah akan kasih kebaikan. Ketika seorang hamba itu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan kasih keburukan. Na'udzubillah. Makanya orang yang beriman, imannya kuat, imannya teguh, istiqomahnya sudah dia pegang erat-erat, kontinu terus-menerus memperbaiki amal baiknya setiap hari, dia akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Yang mana seluruh perkaranya, urusannya akan menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman seluruh urusannya, perkaranya akan bisa menjadi kebaikan. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Ketika orang mukmin itu dia mendapatkan hal-hal yang dia harapkan, hal-hal yang membahagiakan, dia senantiasa bersyukur pada Allah, menambahkan kualitas keimanannya, menambahkan kualitas ketaatannya, maka itu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang di sekitarnya. In asobatu dharra, ketika orang itu mendapatkan keburukan, hal-hal yang tidak diinginkan, sabara fakana khairan lahu, dia senantiasa bersabar, ridha, ikhlas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka itu menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Inilah nilai-nilai keistiqomahan. Sifat-sifat orang yang beriman akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, balasan yang tanpa batas nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami Masya kembalikan Allah. kepada Bang David. Makasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Enak ya? Enak gak Bu? Apaan? Enak aja. Ibu-ibu mah dikasih pertanyaan nyaut aja. Enak gak Bu? Enak aja. Bu. Kalau kita istiqomah itu harus ada peningkatan ya gitu. Kalau tadi nyumbangnya 2.000, ya ada duit nggak ada duit nyumbangnya 2.000 lagi. Masya Allah, bener-bener ini. Bu, ada yang mau nanya? Ya silakan Ibu, makasih. Nama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariah dari Majelis Taklim An-Nur, Gunung Putri, Bogor. Saya ingin bertanya, apa ada tanda-tanda seorang sudah mencapai istiqomah dalam kehidupan? Kalau ada, seperti apa Ustadz?
Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ciri-ciri orang yang sudah istiqomah itu seperti apa sih Ustadz? Sudah, ya, silakan Ustadz. Baik. Jadi istiqomah itu kita bangun dari mulai diri kita sendiri. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, kita pahami konsep istiqomah itu dulu. Bukan hanya istiqomah itu kemudian kita beramal terus monoton, stuck, jalan di tempat, itu bukan. Tetapi harus ada peningkatan, usaha. Makanya tadi istiqomah yang benar itu dimulai dari ciri-cirinya yang pertama, niatnya. Jadi harus punya kekuatan niat, tekad yang kuat untuk merubah yang lebih baik. Ya. Menuju yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sudah punya niat yang baik, kita teguhkan hati kita. Maksudnya keteguhan hati itu apa? Kita minta pertolongan kepada Allah agar amalan yang sudah kita lakukan, ya, itu bisa dijalankan secara terus-menerus. Dan kita jalani dengan tekun, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Contoh nih, sholat, ya kan? Sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya. Ini hanya sebagai penggugur kewajiban. Beda. Kalau orang sudah istiqomah, ciri-cirinya sholatnya akan dijalani dengan penuh kekhusyuan. Dia hayati, dia tadaburi apa yang dia baca. Baca Quran yang baik. Tajwidnya diperhatikan. Makna-maknanya diperhatikan. Kemudian diamalkan apa yang dia baca dari makna ayat itu. Nah, ini berarti dia sudah tekun. Sudah tekun dalam niatnya. Paham apa yang dia baca. Ya. Paham apa yang dia pelajari. Dia lakukan dengan terus-menerus, serta seraya dia terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Kualitasnya ditingkatkan. Oh, ada contoh, saya itu kalau sholat bacanya cuman kuluhu annas. Betul. Ini berarti dia tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitas ibadah. Beda, orang kalau istiqomah dia punya niat yang kuat. Saya sholat zuhur, saya bacanya tadi apa ya? Oh, kuliah. An-Nasr. Nanti asar saya harus ngapalin lagi nih. Nanti Al-Lahab. Dan seterusnya. Syukur-syukur bisa juz 30, bisa Ad-Duha, bisa An-Naba, Alhamdulillah. Itu berarti kita sudah menjadi orang bagian mendapatkan ciri-ciri keistiqomahan. Masya Allah. Meningkatkan kualitas ibadah. Demi apa? Tujuan terakhir. Demi mencapai cita-cita dan harapan kita di dunia bahkan di akhirat. Bu, udah kejawab belum? Udah, apaan? Ibu-ibu mau gitu, udah jawab belum? Udah, ntar sampai di rumah. Tadi ngomong apaan sih? Tahu. Bu, jadi istiqomah itu ya harus dijalanin. Ini yang tadi mau dijawab juga Ustadz. Dari awal kan kita bilang bahwa di dalam Islam itu setiap amal solehnya itu ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Amal soleh kita itu setiap perbuatan yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah lillahi ta'ala. Dan itu adalah pintu masuk diterimanya semua amal ibadah kita. Betul ya Kiai ya? Betul, Masya Allah. Jadi minta perlindungan Allah supaya bisa istiqomah. Istiqomah itu konsisten, bukan takut istri di rumah. Bukan. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi. Jadi buat semuanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada,
kita selalu mengajak kepada pemirsa semua yang ada di rumah dan juga ibu-ibu untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami yang ada di sini. Dan kami juga mengajak kepada semua yang ada di rumah kalau punya kisah ya, punya cerita yang berhubungan dengan pengalaman rohaninya bisa berbagi dengan kita ya. Dan nanti insya Allah kalaupun ada pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz dan guru-guru kita yang tampil di setiap episode dari Cahaya Hati Indonesia. Nah, kali ini ada sebuah video yang mungkin bisa kita belajar bersama dari pertanyaan ataupun dari kisahnya. Apa itu tayangannya? Ini dia. Kalau dari aku sendiri sih mau tahajud sih. Itu udah diniatin, misal hari pertama udah bisa, mau diniatin besoknya. Itu tuh ada aja halangannya. Entah itu kesiangan lah bangunnya, entah alarmnya nggak bunyi, entah males. Nah itu yang sampai sekarang tuh masih susah untuk diistiqomahin tuh itu. Jadi ya gimana ya, namanya juga kita kalau melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal lain yang benar itu pasti susah, ada aja gitu kan rintangannya. Jadi tetap keep istiqomah, semangat untuk para pejuang istiqomah. Nah ini dia nih, ini pengalamannya mau sholat tahajud, udah nyalain alarm nggak bangun ya kan. Atau kadangkala ya gitu, udah nyalain alarm buat sholat subuh ya, nggak kebangun, bangunnya jam 6:30. Akhirnya sholat subuhnya jam 7, mundur lagi setengah jam. Kira 6:30 lah sholat, jam 7 sholatnya. Masya Allah. Ustadz, guru-guruku, kira-kira tadi pertanyaan dari Brigadir, siapa tadi namanya? Rizka. Rizka, inget aja Ustadz Brigadir Rizka ya? Alhamdulillah. Lihat ya. Brigadir Rizka, kira-kira bagaimana Ustadz Fadl? Ya Ustadz David ya, syukron. Jadi memang gini, penting sekali kenapa kita harus masuk dalam pembiasaan agar bisa istiqomah itu ada pembiasaan. Karenanya kalau di pesantren ya atau kita mengikuti program-program santri-santri cepat ya kan ada ya, atau misalnya ada program untuk kita bersama-sama melakukan ibadah-ibadah, kita ikut. Biasanya kalau kita sudah 40 hari melakukan itu, nanti insya Allah metabolisme tubuh kita juga sudah terbentuk. Sebentar Ustadz, 40 hari? 40 hari insya Allah. Karenanya dibiasakan selama 40 hari? 40 hari di konsisten. awal. Ya konsisten ya, istiqomah 40 hari, jangan sampai putus. Karena kalau kami kawan-kawan juga ada misalnya yang duha ya biasakan, yang tahajud biasakan. Itu akan muncul nanti ya, metabolisme tubuh itu insya Allah sudah mulai terbiasa. Ada yang namanya konsep the power of repetition. Repetition ini adalah kekuatan pengulangan. Jadi ketika dia dibiasakan setiap itu malam itu kita misalnya bangun sepertiga malam, apakah itu jam 2, setengah 3 gitu ya. Kita bangun di situ dan kita tidak putus-putus selama 40 hari terus gitu, insya Allah itu akan manjang. Akan lebih mudah karena badan juga nggak perlu pakai alarm, nanti akan langsung bangun. Yeah. Nah, jadi kenapa kebiasaan itu harus kemudian gini, ta'adabu tsumma ta'lamu, kan gitu ya. Adab itu didahulukan sebelum ilmu, itu kalau di pesantren. Kenapa? Karena adab ini pembiasaan kebaikan. Yeah. Jadi kalau kita mau tahajud, mau duha, mau sodakoh dan lain-lain, yang penting apa? Yang penting pembiasaannya dulu. Makanya dari usia dini kita harus dibiasakan. Nah kalau kita yang sudah mulai berumur gitu ya, itu harus kemudian mencari cara agar supaya tadi ketika alarm ini nggak bangun, gimana caranya? Apakah alarmnya ada 3, ada 10 misalnya gitu ya. Kan sekarang ada alarm yang terus berulang-ulang tuh sebelum. Dan jangan dekatkan alarm di dekat tempat tidur kita, jauhkan supaya kalau untuk stopnya kita harus bangun. Kalau dekat gitu ya, misalnya di balik bantal alarm, biasanya alarm kita bangun matiin tidur lagi. Iya benar. Ya kan? Cepat ibu-ibu langsung ngomong iyahnya nih. Pas tadi ibu lagi, loh itu saya banget itu mah. Ya Bu ya. Jadi ibu agak jauh tuh Bu. Misalnya handphonenya dipasang alarm, handphonenya dijauhkan. Tapi Ustadz saya maaf ya, saya potong. Saya nggak ngaruh Ustadz.
Ya. Dijauhin sama saya tetap aja saya tidur. Nah, Handphonenya saya taruh di mobil, saya di kamar. ini dia. Kalau Ustaz David misalnya dijauhkan nggak bangun, minta tolong sama kawannya. Ya kawan sama istrinya kok Ya, kawan. oh. Sama istrinya gitu, dan kemudian nanti minta tolong. Dulu saya di Bandung itu ada yang namanya komunitas tahajud call. Kalau pernah dengar nggak? Oh, iya. Kan tahajud call itu dulu zamannya masih kemudian miss call aja. Jadi kita menelepon 10 kawan kita ya di jam yang sama itu untuk membangunkan. Ya nggak perlu diangkat, hanya miss call saja. Nanti masing-masing telepon 10, masing-masing telepon 10. Itu perasaan kita insya Allah pada saat malam itu tahajud bersama dengan teman-teman kita yang banyak semuanya. Masya Allah. Wah, menghidupkan sepertiga malam bersama orang-orang yang banyak. Nah itu kami waktu itu membangun komunitas itu. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka membantu membangunkan. Nah setelah kemudian 40 hari biasanya apa? Biasanya orang-orang sudah mulai terbiasa, badan kita terbiasa. Nah mulailah kita masuk ke dalam keistiqomahan di situ. Ya, dalam apa? Dalam berjuang supaya apa? Supaya badan udah bangun. Kalau udah bangun tinggal apa yang kita lawan? Tinggal Rasa rasa males. malas gitu. Males. Tinggal malesnya kalau udah bangun kan. Pertama kan bangunnya dulu, setelah bangun apa? Malas. Nah karenanya kenapa menyempurnakan wudhu di sepertiga malam itu dengan air dingin. Salah satunya apa? Membangunkan syaraf. Jadi kita langsung bangun tuh sebetulnya kalau kita pakai air dingin gitu. Dan itulah yang kemudian juga sebetulnya kalau kita kaji lebih lanjut itu akan menyehatkan kita. Nah karenanya tambah dengan ilmu, insya Allah tahajud kita itu akan membawa manfaat yang banyak sekali untuk kita. Dan dengan semangat, udah tahu ilmunya, insya Allah kita bukan hanya untuk melakukan ibadah-ibadahnya saja, tetapi juga manfaat di dalamnya yang banyak kita bisa dapatkan. Ya. Masya Allah. Ajak tahajud sekeluarga, insya Allah lebih semangat. Masya Allah, baik, Iya, baik. insya Allah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, kita melihat tayangan tadi ya. Kenapa itu sudah menjalankan sholat malam, sholat tahajud, terkadang kok susah bangun, ya. Itu kendalanya ada di mana, ya. Namanya orang istiqomah, dia sudah berniat ingin menjadi lebih baik, itu pasti ada ujian. Pasti ada cobaan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sangat jelas sekali dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengaku sudah beriman kepada Allah, dia mengaku sudah pengen istiqomah dalam menjalankan ketaatan, kemudian mereka itu tidak akan diuji, tidak akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sungguh kata Allah, ditakkid. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan ujian kepada umat-umat zaman dulu, dan dengan ujian itu akan menjadi bukti mana orang yang beriman secara hakiki, secara benar, secara tulus, secara ikhlas, dan mana orang yang imannya itu dusta, bohong, naudzubillah. Jadi ujian dalam menjalankan hal ketaatan itu memang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tinggal kita itu dimulai dari niatnya tadi. Diteguhkan. Tadi Ustadz kita, Ustadz Erik, harus continue terus menerus ya. Dibiasakan. Dan memang kebiasaan inilah yang akan menjadi hal-hal yang berat akan menjadi ringan. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Itu kalau sudah biasa. Belum tentu perkara ibadah. Hal-hal yang bersifat duniawi. Ibu lihat orang-orang yang berada di daerah. Dia biasa dari kebun, bawa hasil dari kebunannya itu ditaruh di keranjang, ditaruh di atas kepala. Kemudian dia jalan sampai berkilo-kilometer dari kebunnya menuju rumahnya. Saya tanya, ibu-ibu kalau nggak terbiasa melakukan hal itu, pingsan nggak?
Pingsan. Gak bakal kuat. Karena belum terbiasa. Kenapa orang yang ada di daerah dia membawa barang berat di atas kepalanya, dia jalan kaki berkilo-kilometer kok kuat? Karena sudah terbiasa. Begitu juga sholat tahajud. Begitu juga baca Al-Quran. Begitu juga bersedekah. Orang kok biasanya sedekahnya kecil, mau yang lebih besar berat karena belum terbiasa. Harus dipaksa dulu. Yakinnya dikuatkan kepada Allah. Bahwa Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan balas yang lebih baik. Ya, makanya para ulama menjelaskan, dan ini penting sekali kalimat yang dijelaskan oleh para ulama. Al-istiqamah tuhrijul karomah. Keistiqomahan itu akan membawa seorang hamba mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Contoh tadi di video yang pertama, dia membersihkan masjid, istiqomah, continue. Itu dari masih remaja Ustadz. Iya, dari masih remaja. Apa karomah yang dia dapatkan? Kemuliaan yang dia dapatkan di dunia. Oh, rezekinya datang tanpa dia cari. Masya Allah. Saya juga punya teman. Dia dulu ketika santri suka membersihkan masjid. Suka jadi muadzin, membersihkan tempat imam. Sekarang dia jadi imam masjid. Masya Allah. Dan itu nyata. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran tadi. Kisahnya Maryam. Maryam membersihkan masjid, memelihara masjid. Disucikan oleh Allah, punya anak seorang Nabi Isa alaihis salam. Itulah istiqomah. Kalau kita sudah punya niat yang baik, kita kuatkan, minta pertolongan pada Allah. Dengan niat yang kuat itu, kita akan menjaga amalan itu, jangan sampai terlewatkan. Makanya Imam Ghazali itu, kalau dalam konsep sholat malam, sampai beliau menjelaskan ada syarat-syaratnya supaya kita menjalankan sholat malam itu ringan. Salah satunya apa? Hal-hal yang zahir, jangan banyak makan sebelum tidur. Iya, orang sebelum tidur makannya banyak, ya dia pules, bangun jam 7, betul. Betul. Tapi kalau dia dari sebelum tidur dia sudah menjaga makannya, menjaga perutnya, bangun ringan. Siang-siang dia tidak terlalu capek dengan hal yang tidak bermanfaat. Menjaga aktivitasnya, selalu bermanfaat. Itulah keistiqomahan yang kita jaga, kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa dapat derajat keistiqomahan dalam ibadah kita. Amin. Bu, kalau pengen sholat tahajud, nggak cukup cuman niat pakai hati. Tapi juga tadi kata Ustadz harus ada persiapan. Niat sholat tahajud bangun jam 2, tidurnya jam 1:30. Bangun apa bangun? Kagak, molor. Subuh lewat. Bangunnya jam 6:30. Sholatnya jam 7. Jadi kalau kita niat sholat tahajud harus ada persiapan. Niat sodakoh juga harus ada persiapan ya. Selain niatnya karena Allah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semua. Terima kasih banyak guru-guruku ilmunya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Habis ini kita ngaji bareng sama guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu. Bu, saya pantun boleh? Kalau saya pantun disautin ya. Baik, ke kampung Melayu lewat Gambir. Kita ngaji yuk, hayu sama Kiai Munawir Ngacir. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sana
sanak saudara. Oh, pada ngeliatin semuanya. Dikira mau nyanyi. Lah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu dong. Hamdan wa syukran lillah. Yang datang banyak, yang jawab baru 3. Ya Allah. Ini dari Majelis Taklim mana, Bu? Nur. Oh, saya tahu panjangannya. Apa? Nawaro yunawiru nur kan. Ya Allah. Anur dari Gunung Putri Bogor. Gunung Putri deket Tapos nggak? Jauh. Jauh. Ya Allah. Udah salah kenceng lagi. Kiai sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha daramang. Pangestu. Gelis dak. Iya gelis. Kasep atuh mah. Oh, kasep. Kasep mah atuh. Maklum orang ngerti. Ya. Kiai. Ya. Ini ibu-ibu dari Gunung Putri. Datang ke sini saya tanya. Bu, nyampe di sini jam berapa? Oh, saya mau dari pagi, Pak. Dia bilang. Coba itu. Ya ampun, berangkat dari Gunung Putri jam 6. Saya tanya, siap-siapnya dari jam berapa? Dari jam 3. Ya Allah. Ya Allah. Ada juga yang bilang nyeletuk, wah saya mah kagak tidur Pak Ustadz. Bang David, Ya. kita nggak cuman dengan jamaah An-Nur Gunung Betul, Putri, betul. tapi ada bintang tamu kita. Betul, tapi sebelum bintang tamu, Kiai, ini saya mau nunjukin dulu Kiai, bahwa tayangan kita khususnya di segmennya Kiai ini yang ngaji, banyak banget dapat atensi dari pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja berada. Nah ini dia nih, ada Vox Pop. Nah kita lihat sama-sama, ini dia. Tolong bacain surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil akhirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tawasobil haq wa tawasobil marhamah. Wah salah lagi ayat. Salah Padahal ayat, salah. ini Padahal kan gampang banget. Surat langganan. Lah iya. Nah, kulhu am al asr. Nah, Apalagi ketemu kalau waktunya udah mepet. Nah, itu dia. Allah. Jadi tadi bacaannya luar biasa, walaupun masih ada tetap kekurangan. Makanya kalau ngaji itu kalau bacanya salah kagak kalau lagi ngaji. Tapi kalau sudah nggak ngaji baca dewek, Bu. Baca sendiri. Kayak tadi. Walang asri gitu kan ada ya. Ainnya nggak panjang. Ini mau terangin sekarang apa besok? Nanti aja, minggu depan. Nih kita nggak sendiri. Tadi siapa yang mau dikenalin? Ada siapa? Itu dia saya mau tanya dulu. Ada siapa? Assalamualaikum. Itunya dipakai. Nah. Apanya dipakai? Itunya dipakai. Bang David. Ya. Dia ngelihat saya geli. Kenapa? Geli orang begini aja. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Namanya saha? Siti Rutoba. Namanya Gabah. Siti Rutoba. Siti Rutoba. Oh namanya adalah kurma. Kok kurma? Kan ada kurma Rutop. Oh Rutop. Gak Siti percaya. Rutoba. Panggilannya siapa? Siti kurma. Ya Allah. Panggilannya siapa Bu? Teh Omba. Hah? Omba. Ombang Ambing. Ombang Ambing. Nah sekarang Bu Ombang Ambing. Ombah. Ibu Ombah. Ombah pakai H. Pakai H. Omba. Oh iya kira-kira begitu. Coba bacain kayak seperti tadi coba. Ya. Dengerin pemirsa Majelis Taklim Masjid An-Nur ya. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bil sabr. Sodako. Sadaqallahul azim. Bu, Ya. miris enggak Bu? Kenapa? Saya tidak menyalahkan. Memang kenyataannya seperti ini. Ini tuh. Kenceng ya. Tuh, makanya tadi di VTIP apa namanya? Vox Pop. Ya kira-kira Vox Pop ya. Ya, Vox Pop. Vox Pop. Ya kira-kira begitu. Ya. Ada yang baca wal asri, ya kan? Ya. Terus yang kedua ada yang baca husrin ilah. Nah, di situ cara wasolnya pun juga diperhatikan. Karena apa? Ini mendapatkan pahala. Nabi mengatakan walladzina yaqra'ul qur'ana wa yata'ta fihi. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an masih terbata-bata, maka pahalanya ada 2. Makanya mudah-mudahan ibu dapat pahala 2. Amin. Alhamdulillah. Beda kalau udah pinter. Kalau sudah pinter kata Rasulullah, al-maghiru bil Qur'an ala safaratil kiramil baroroh. Jadi orang yang mahir dalam Al-Quran nanti bareng dengan malaikat. Ibu kepengen dengan malaikat siapa? Israel. Ada yang nyeletuk Israel tadi. Israel. Lah jawabannya mati. Ya Allah. Yo kita baca bareng-bareng ya Bu. Dan kita juga nggak menafikan kepada orang yang bacanya belum lancar. Mungkin karena ngurusin dunia. Akhirat. Ya kan? Ngurusin dunia. Ya. Makanya dari segi religinya, agamanya nggak dipikir. Rin. Ya coba kalau ibu mati nggak ada yang bacain Quran bagaimana? Udah ngeluarin Surat. Susah. Oh, kirain surat. Kan ngeluarin anak susah kan? Oh iya. Nah, kalau nggak bisa ngaji, rugi nggak? Rugi dunia nggak jadi apa? Rugi akhirat bakal cilaka. Mau cilaka Bu? Nggak mau. Makanya ngaji bareng. Ngacir. Ubah dengerin. Mama, 1, 2, 3. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Jangan sampai walah ya. Jangan sampai walah ngasr. Jangan ya. Terus kemudian di situ tadi ada yang baca wal asri. Di situ kalau apabila wakof ro-nya hidup ya. Jadi ke bawah. Karena apa? Ro itu adalah ibarat manusia itu kepala. Kalau orang nggak ada kepalanya namanya apa? Hantu ya nggak? Berarti wal asr. Coba bogom apa? Ombah. Wal asr. Ulangi lagi. Wal asr. Ai'u. Bisa ngeden kan? Mohon maaf Bu, tahadus binimah kepada para alim ulama. Bukan ini benar-benar kepingin istilahnya mempermainkan Al-Quran. Tidak. Tetapi saya nggak ngajarin tapi ngaji bareng Yang baik kita Makanya kalau misalnya ada yang ketawa, di belakang ada ketawa, begitu. Udah ketawa aja ya nggak? Iya. Lah kan ketawa sehat nggak? Iya. Kalau nggak ketawa jadi mau sakit Bu? Langsung. Nah ini pertama huruf apa Bu? Ini huruf apa pertama Bu? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari Inna sampai khusr ya. Itu huruf pertamanya huruf apa Bu? Huruf apa? Mau jawab kenceng takut salah Gumbah.
Dari kenceng alif, lama-lama apa Bu? Alif. Yang kedua agak pelan. Ya. Yang ketiga sekali lagi saya Sekali tanya. lagi, Bu, tanya, huruf Bu. pertama huruf apa Bu? Tuh ini nih. Ini. Bener apa salah? Huruf ham. Kalau alif nggak ada baju. Ya. Nih contohnya lafal insana. Sa-nya kan ada alifnya. Dibaca apaan? Dibaca apaan? Sehabis sa itu adalah huruf apa Bu? Alif. Makanya sa di situ sofir harus ber. Coba Ibu bunyi. Lagi. Berdesis. Jangan tafasi. Jangan tafasi. Kalau tafasi hurufnya shin. 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 Shin shubash. Syashi syubas. Shushan. Shani shashna. Minal mushni. Shani sha. Artinya nih kalau baca Al-Quran memang harus semangat ya. Makhorijul hurufnya kudu pas. Lah kalau baca kayak seperti tadi kudu banyakin belajar. Ibu masih belajar? Masih. Ya, sama kayak saya. Nah, Saya dari mulai perut mak sampai lahir sampai mati masih belajar. Sampai mati masih belajar. Ibu kalau tetangganya mati dibelajarin nggak? Ya iya masih kan ditalkin ya nggak? Iya. Ditalkin diajar. Man robuka. Jawabnya bagaimana Bu? Walaupun nggak dihafalin nanti kalau dapat hidayah rahmat dari Allah bisa jawab. Bisa ya? Karena apa? Ngaji pahalanya Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya wal asr di sini jangan sampai kalau misalkan nggak diwasolkan berarti berhenti. Wal asr. Coba sih nenek. Ibu. Ini yang pakai baju merah yang ada tulisannya tuh. Semuanya merah ini. Oh, ini. Noh, Bang David. Nah. Ya. Siji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Terus? Innal insana lafi khusy. Ilal akhiril ayah. Sadaqallah. Allahul azim. Alhamdulillah, mantap ini. Ntar Abu Ombah ya. Ngaji ya. Namanya Ustazah siapa? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi benar-benar tekankan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau belum bisa diulang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya wal asr. Asr. Innal insana lafil khusr. Oh, jadi bukan agak, husrin bukan ya? Bukan. Oh kan suka ada innal insana lafil khusrin. Padahal surat langganan itu. Iya makanya. Begitu jadi apa sholat, begitu baca innal insana diulang-ulang. Allah. Ya Begitu Allah. belakang ngomong innalillahi. Kesel ya di belakang. Oke, makasih banyak ilmunya ya. Baik, ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta seluruh sahabat-sahabatku semuanya yang sudah setia menyaksikan tayangan kesayangan kita ini yaitu Cahaya Hati Indonesia. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tentu saya mengajak kita semua yang ada di rumah, yang ada di studio. Setelah tadi kita belajar banyak ya, kita memaknai tentang konsep istiqomah di dalam beribadah, kita berharap Allah memberikan keistiqomahan kepada diri kita semua. Kita berharap Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan untuk itu di penghujung acara ini mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah beri keberkahan bagi kita dan pada saat nanti kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Erik Yusuf untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik, mari kita satukan hati kita semua yang di studio juga yang di rumah semuanya. InsyaAllah semoga bisa membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah subhana malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya muqallibul qulub thabit qulubana ala dinik ya Allah. Thabit qulubana ala imanik ya Allah. Ya Allah di hari yang baik ini ya Allah bersama orang-orang yang baik ini ya Allah di acara yang baik ini ya Allah. Dengan menyebut nama-namamu ya Allah ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Amin. Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah. Condongkan hati ini terus melakukan kebaikan-kebaikan karenamu ya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits. Aslih lisani kul takillini nafsi tarfatain hadim minan nas. Ya Allah engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang merawat kami, yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah dengan rahmatmu kami memohon pertolonganmu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Bangsa kami ini ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Ya Allah khususan hari ini kami mohon kepadamu ya Allah. Bukakanlah pintu langitmu ya Allah. Turunkan pertolonganmu ya Allah. Kepada saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah Allahumma surna ya Allah. Fi kulli muslimina wal muslimat. Fi Filistin ya Allah. Fi Gaza. Fi Rafah ya Allah. Fi kulli makan. Fi kulli zaman ya Allah. Amin. Ya Allah bukakanlah pintu langitmu. Turunkanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Amin. Yang ada di Gaza ya Allah. Yang ada di Rafah ya Allah. Amin. Yang ada di manapun di belahan bumi ini ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan untuk menghadapi segala cobaan-cobaan ya Allah. Ya Allah muliakanlah mereka. Syahidkanlah mereka. Tempatkanlah di sisimu yang mulia ya Allah. Ya Allah dan jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tidak membawa manfaat sedikit pun bagi mereka ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat ya Allah. Dengan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah dengan harta-harta kami ya Allah. Dengan kekuatan kami ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk menjadi manfaat bagi saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah ya Allah. Amin. Ya Allah satukanlah doa-doa kami semua ya Allah. Doa-doa muslimin wal muslimat ya Allah. Di seluruh dunia ini ya Allah. Agar bisa membuka pintu langitmu dan menurunkan pertolonganmu ya Allah. Amin. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dizalimi ya Allah. Yang sedang dibantai ya Allah. Sedang terjadi genosida besar-besaran ya Allah. Di tanah suci kami di Baitul Maqdis ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin. Jadikan pula ya Allah anak-anak kami sebagai pembela agamamu ya Allah. Yang kelak akan menjadi kebanggaan agamamu ya Allah. Yang kelak akan menjadi syafaat bagi kami di yaumil akhir ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin. Istiqomahkanlah kami di dalam itu semuanya ya Allah. Amin. Ya Allah Rabbana zalamna anfusana lan taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Erik. Terima kasih banyak para guru-guru yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih pemirsa dan juga ibu-ibu dari Majelis An-Nur Gunung Putri yang sudah hadir di sini. Dan tentunya pada hari ini setelah tadi kita memanjatkan doa bagi saudara-saudara kita di Palestina, penting bagi kita untuk kembali lagi memaknai tentang keistiqomahan. Penting bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita. Pada saat kita istiqomah dalam kebaikan, tidak hanya niat tetapi juga kesungguh-sungguhan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang yakin dengan ketentuan Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di dalam hatinya karena dia yakin Allah akan memberikan balasan berupa surga bagi orang-orang yang insya Allah yakin akan perintah dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan juga kita insya Allah akan rajin terus menjalankan itu semua semata-mata lillahi ta'ala. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Wallahumma afiqillah wa bitarik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala